Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jedli Saogo, NIM 240107065 dengan mata kuliah kecerdasan komputasional dengan dosen Bu Heni Yulianti. Di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai UAS, tugas UAS itu mengenai judul implementasi HEPROL dalam teknologi. Di sini saya sudah memilih salah satu dari 4 macam pilihan. Ini saya memilih implementasi HEPROL dalam teknologi. Di sini kita masuk saja ke pembahasannya. Sini ada latar belakang. Kecerdasan komputasional merupakan cabang dari ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan algoritma dan sistem yang meniru cara berpikir dan belajar manusia. Salah satu konsep yang sangat berpengaruh adalah HEPROL. HEPROL atau Hebbian Learning Principle adalah teori tentang bagaimana neuron dalam otak belajar dan membentuk hubungan sinaptik berdasarkan aktivitas mereka. HEPROL telah menjadi dasar bagi banyak algoritma pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan, khususnya dalam pengembangan jaringan saraf tiruan. Neural network. Implementasi HEPROL, teknologi modern, telah membuka peluang besar dalam berbagai aplikasi mulai dari pengenalan pola, analisa, data, hingga pengembangan sistem cerdas yang adaptif dan responsif. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang dirumuskan masalah ada bagaimana implementasi HEPROL dalam teknologi, apa saja studi kasus yang penelitian terkini tentang HEPROL, apa kelebihan dan keterbatasan HEPROL, serta tantangan yang dihadapi. Jadi tujuan dan manfaatnya itu menjelaskan konsep dasar aturan HEPROL dan mekanisme kerjanya, mengidentifikasi berbagai penerapan aturan HEPROL dalam teknologi, menganalisa kelebihan dan kekurangan aturan HEP dalam konteks penerapan. Sini pengertian HEPROL. HEPROL atau sering disebut Hebbian Learning adalah prinsip dasar dalam neurofisiologi dan pembelajaran mesin yang menyatakan bahwa neuron that fire together. Artinya, jika dua neuron sering aktif secara bersamaan, kekuatan koneksi antara mereka akan meningkat. Ini mengarah pada peningkatan efisiensi transmisi sinaptik yang dikenal sebagai penguatan sinaptik. Sejarah dan pengembangan HEPROL. HEPROL pertama kali diusulkan oleh Donald Hebb dalam bukunya The Organization of Behavior pada tahun 1949. Konsep ini menjadi dasar penting dalam pemahaman modern tentang pembelajaran dan memori di otak. Seiring waktu, prinsip ini telah diintegrasikan ke dalam berbagai model pembelajaran mesin dan jaringan saraf tiruan. Pada tahun-tahun berikutnya, konsep ini dikembangkan lebih lanjut dalam berbagai konteks, termasuk dalam studi kejaringan saraf biner dan logika kondisional statik. Contohnya karya M.C. Schuller dan Pitts pada tahun 1943 meletakkan dasar bagi pemahaman bagaimana jaringan saraf dapat digunakan sebagai dasar untuk penalaran simbolik. Prinsip dasar HEPROL learning adalah bahwa kekuatan sinaptik antara dua neuron akan berubah sesuai dengan aktivitas sinaptik mereka. Jika kedua neuron aktif secara bersamaan, kekuatan sinaptik akan meningkatkan. Sebaliknya, jika salah satu neuron tidak aktif, kekuatan sinaptik akan berkurang. Prinsip ini dapat dirumuskan sebagai dalam bentuk matematis. Perubahan kekuatan dapat
presentasikan sebagai yang dimana AW adalah perubahan bobot, N adalah laju pembelajaran, X adalah input, Y adalah output. Ada have text postulates from bright to some. Sini perceptron adalah jenis dasar dari jaringan saraf tiruan yang digunakan untuk klasifikasi biner. Perceptron memetakan input vector ke output biner berdasarkan bobot yang disesuaikan selama proses pelatihan. Konsep dasar dari perceptron melibatkan pemrosesan tunggal yang dapat dipandang sebagai tiruan. Hubungan antara perceptron dan Hebb rule dilihat dari cara keduanya memperbarui bobot. Hebb rule mengupdate bobot berdasarkan korelasi antara input dan output, sedangkan perceptron mengupdate bobot berdasarkan kesalahan klasifikasi. Meskipun pendekatan berbeda, keduanya berbagi konsep dasar tentang penyesuaian bobot untuk meningkatkan kinerja model. Ini adalah contoh gambarnya. Delta rule atau less mean square rule juga dikenal sebagai less mean square atau LMS rule adalah algoritma pembelajaran yang digunakan untuk menyesuaikan bobot dalam jaringan saraf tiruan dengan tujuan minimalisasikan kesalahan antara output yang dihasilkan dan target yang diinginkan. Delta rule adalah dasar dari banyak algoritma pembelajaran mesin, termasuk backpropagation yang digunakan dalam pelatihan jaringan saraf multilayer. Delta rule dapat dianggap sebagai bentuk yang lebih terkontrol dari Hebb rule learning. Sementara Hebb rule memperbarui bobot berdasarkan aktivitas bersama, Delta rule memperbarui bobot berdasarkan informasi kesalahan untuk secara langsung meminimalkan kesalahan prediksi. Dengan demikian, Delta rule mengambil inspirasi dari prinsip dasar rule, namun pengembangannya dengan pendekatan yang lebih terarah untuk pembelajaran terawasi atau supervised learning dalam jaringan saraf tiruan. Ada selanjutnya adalah backpropagation adalah generalisasi dari prinsip Hebb rule learning ke jaringan multilayer dan menggunakan rantai aturan untuk menyebarkan kesalahan ke belakang melalui jaringan. Sementara Hebb rule menyediakan pendekatan sederhana untuk pembelajaran berdasarkan aktivitas bersama. Backpropagation mengembangkan konsep ini dengan menggunakan kesalahan untuk secara efisien melatih jaringan saraf multilayer. Dengan demikian, backpropagation dapat dianggap sebagai bentuk lanjutan dari pembelajaran berbasis Hebbian dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan terarah. Sini selanjutnya penggunaan aturan Hebb rule dalam unsupervised learning. Yang pertama, self-organizing maps adalah atau SOM adalah jenis jaringan saraf tiruan yang menggunakan prinsip kompetisi untuk memetakan data berdimensi tinggi ke dalam graf 2 dimensi. Aturan Hebb digunakan untuk memperkuat koneksi antara neuron dan neuron yang sering aktif bersama, sehingga neuron ini akan lebih responsif terhadap pola yang serupa di masa depan. Yang kedua, Principal Component Analysis atau PCA yang digunakan untuk mengurangi dimensi data dengan mengidentifikasi komponen utama. Implementasi PCA menggunakan aturan Hebb dapat dilakukan dengan mengadaptasi bobot berdasarkan aktivitas neuron.
sehingga bobot akan mengarah ke arah varians berbesar dalam data. Ajax Rule mendefinisikan dari aturan Heap Rule sering digunakan dalam konteks ini untuk memastikan bobot tetap terkontrol. Penggunaan aturan Heap Rule dalam unsupervised learning. Associative Memory Network, jaringan memori asosiatif seperti Hopfield Network menggunakan aturan Heap untuk memperkuat koneksi antara neuron yang sering aktif bersama. Ini memungkinkan jaringan untuk menyimpan data, menyimpan dan mengingat pola input. Ini adalah gambarnya. Selanjutnya ada HeapNet, adalah singkatan dari Hebbian Network yang merupakan sebuah model dalam neuroscience komputasional. Dalam konteks jaringan secara tiruan, Hebbian Network digunakan untuk menggambarkan bagaimana koneksi antara neuron dapat diperkuat berdasarkan aktivitas yang bersamaan atau bersamaan dalam waktu yang berdekatan. Model ini sering digunakan untuk menjelaskan pembelajaran asosiatif dalam otak dan telah diterapkan dalam berbagai bidang seperti pembelajaran mesin dan pemodelan jaringan secara tiruan. Ini adalah gambar neuronnya. Lanjut, mekanisme kerja Heap Rule Net. Yang pertama, aktivasi neuron yang menerima input dari lingkungan atau data, dan setiap neuron memiliki bobot sinapsis yang menghubungkan dengan neuron lain. Aktivasi neuron dihitung berdasarkan input yang diterima dan bobot sinapsis yang ada. Perhitungan output, setiap neuron menghasilkan output berdasarkan fungsi aktivasi yang diterapkan pada total input yang diterimanya. Fungsi aktivasi bisa berupa biner dalam kurun 0 atau 1 atau linear. Yang ketiga, penyesuaian bobot sinapsis antara neuron diperbarui menggunakan aturan pembelajaran Hebbian. Jika neuron presinaptik dan postsinaptik aktif bersamaan, bobot antara keduanya diperkuat. Jika hanya satu atau tidak ada yang aktif, bobot tidak berubah atau bahkan bisa menurun. Yang keempat, iterasi dan konsolidasi, yaitu proses aktivasi yang penyesuaian bobot diulang secara iteratif hingga bobot sinapsis mencapai kestabilan. Hubungan sinaptik yang kuat mencerminkan pola aktivitas neuron yang turun berulang. Mengkonsolidasi pembelajaran yang telah terjadi. Selanjutnya ada implementasi Heap Rule dalam teknologi. Di sini ada pengembangan sistem pengenalan pola. Komputer dapat melakukan pengenalan pola dengan melakukan beberapa tahapan, yaitu slicing, penginderaan, segmentasi, ekstraksi ciri, inferensi, klasifikasi. Penginderaan atau sensing. Komputer menggunakan sensor seperti kamera, mikrofon atau sensor lainnya untuk merekam data lingkungan. Segmentasi, proses penentukan keberadaan target yang akan diidentifikasi dari data yang direkam, seperti menentukan lokasi wajah dan sebuah gambar atau mendeteksi keberadaan ucapan dalam rekaman suara. Ekstraksi ciri, komputer mengekstrak atribut-atribut deskriptor dari objek yang sudah tersegmentasi, misalnya panjang atau lebar wajah, warna kulit, atau komponen-komponen wajah seperti mata dan bibir. Inferensi, klasifikasi.
Deskriptor yang diekstraksi digunakan untuk melakukan inferensi atau klasifikasi seperti identifikasi wajah. Deskriptor yang baik adalah yang dapat mendukung proses inferensi atau klasifikasi yang efisien dan akurat. Selanjutnya ada Self-Organizing Maps atau SOM. Aturan HEP memiliki relevansi yang kuat dengan Self-Organizing Maps atau SOM dalam konteks pembelajaran bobot atau Weighted Learning. Dalam SOM, setiap neuron pada map terhubung dengan bobotnya yang mewakili titik dalam ruang input. Ketika SOM dilatih dengan data input, aturan HEP diterapkan untuk mengatur atau memperbarui bobot neuron berdasarkan aktivitas atau respon terhadap input yang diberikan. Secara lebih spesifik, dalam konteks SOM, aturan HEP rule HEP sering diimplementasikan dalam bentuk yang disebut dengan aturan HEP modifikasi atau aturan HEP yang bersifat kompetitif. Prinsipnya adalah bahwa ketika sebuah neuron mengenali pola yang mirip dengan input, bobot neuron tersebut diperbarui untuk menjadi lebih mirip dengan input tersebut. Ini menyebabkan neuron-neuron yang berdekatan dalam SOM memiliki bobot yang lebih untuk pola input yang serupa, sehingga memungkinkan SOM untuk membentuk representasi topologi dan data inputnya. Selanjutnya ada Self-Organizing Map SOM Animative. Ini adalah animasi menunjukkan self-organizing map dengan hexagonal grid di area terang pada lapisan komponen menunjukkan neuron aktif diprogram dengan Python dan divisualisasikan dalam Blender. Selanjutnya ada robotika. Adalah bidang interdisipliner yang mengintegrasikan sains, teknik, dan teknologi. Destinasi utama dari bidang robotika adalah untuk menciptakan mesin cerdas yang dapat membentuk manusia dalam berbagai cara. Menurut situs TechTarget, robotika dapat mengambil beberapa bentuk. Robot mungkin menyerupai manusia atau mungkin dalam bentuk aplikasi robot seperti robotik proses otomasi RPA yang mensimulasikan bagaimana manusia terlibat dengan perangkat lunak untuk melakukan tugas berbasis aturan yang berulang. Implementasi robot learning mirip dengan melatih artificial neural network atau ANN. Dua pendekatan machine learning yang dapat digunakan adalah yang pertama, imitation learning. Robot belajar dengan meniru aksi-aksi yang dicontohkan manusia dalam tugas tertentu menggunakan data latih yang direkam dan contoh gerakan manusia. Yang kedua, reinforcement learning. Robot dilatih di dalam environment khusus yang memberikan feedback berupa reward spesifik sesuai dengan tugas yang dilakukan. Dengan menggunakan algoritma reinforcement learning, robot belajar untuk mengoptimalkan reward akan diperoleh di masa mendatang. Sini studi kasus dan penelitian terkini. Penggunaan HEP-rule dalam jaringan saraf tiruan untuk pengenalan suara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sestri Novia Rizky pada tahun 2022 dalam jurnalnya berjudul The Vocal Patterns Recognition in Artificial Neural Network by Using the HEP-rule Algorithm. HEP-rule ditetapkan untuk meningkatkan akurasi sistem dalam mengenali suara. Algoritma Hebbian learning digunakan untuk melatih jaringan saraf tiruan agar
agar dapat mengenali pola suara dengan lebih baik. Hasil akhir dari penelitian ini menunjukkan bahwa jaringan saraf tiruan yang menggunakan Help Rule mampu mengenali huruf vokal A, I, U, E, O. Jaringan ini berhasil mengenali pola-pola yang telah terbentuk dengan hasil pengujian menunjukkan bahwa pola A memiliki nilai 4, pola 1 memiliki nilai 12, pola U memiliki nilai 13, pola E memiliki nilai 16, dan pola O memiliki nilai 18. Sehingga pola-pola tersebut dapat dipelajari lagi untuk penelitian lebih lanjut. Menggunakan Help Rule dalam robotika atau Vocal Based Solve Robot. Penelitian yang dilakukan oleh Andreas Perigo et al. Pada tahun 2023 dalam jurnalnya yang berjudul Evolving Hebbian Learning Rules in Vocal Based Solve Robot. Help Rule diterapkan untuk Solve Robots atau VSR berbasis vokal, yaitu jenis agen buatan yang disimulasikan dan dibentuk dari blok-blok kubis elastik. Penelitian ini menggunakan pengontrol jaringan saraf tiruan berdasarkan aturan Hebbian, di mana aturan ini diterapkan untuk mengoptimalkan pengontrolan untuk tugas pergerakan dengan pengimbangan parameter aturan Hebbian. Hasil akhir dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengontrol Hebbian bisa sebanding bahkan seringkali lebih baik daripada pengontrol non-Hebbian, serta lebih mudah beradaptasi dengan perubahan yang tidak terduga. Penggunaan Help Rule dalam robotika. Neural Network Based Link Guided Robot. Dalam video yang diunggah di YouTube oleh channel Hafiz Teknologi pada tahun 2020, yaitu Neural Network Based Link Guided Robot with Hebbian Learning System mengacu pada sebuah robot yang menggunakan jaringan saraf tiruan neural network untuk mengarahkan gerakannya berdasarkan cahaya, serta menerapkan sistem pembelajaran Hebbian untuk memperbaiki responnya terhadap simulasi cahaya tersebut. Dengan menggunakan pendekatan ini, robot dapat belajar secara mandiri untuk mengoptimalkan respon terhadap cahaya di sekitarnya, mirip dengan cara bagaimana beberapa algoritma biologi menyelesaikan perilaku mereka dengan lingkungan. Sini adalah gambar Network Based Link Guided Robot with Hebbian Learning System. Kelebihan dan keterbatasan Help Rule. Kelebihan algoritma Help Rule. Yang pertama, efektif dalam mengetahui pola pada huruf. Yang kedua, sederhana dan efisien dalam pengenalan pola huruf yang relatif sederhana. Yang ketiga, memiliki keunggulan dalam keterbacaan dan sedikit kompleksitas perhitungan. Yang keempat, berperan efisien dalam beberapa konteks. Kekurangan algoritma Help Rule. Yang pertama, rentan terhadap masalah seperti kejenuhan atau oversaturation, tidak cocok untuk tugas yang lebih kompleks. Yang ketiga, kurang efektif dalam mengatasi variasi pola huruf yang kompleks dan tumpang tindih. Yang keempat, Help Rule tidak selalu berhasil dalam mencapai pengenalan pola. Baiklah, sekian dari penjelasan yaitu mengenai tugas. Bila ada salah kata-kata pengucapan dalam penjelasan, saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih.